Halo rekan-rekan semua, hari ini 3 Mei 2020, saya akan melakukan ulasan laporan keuangan kuartal 1 2020 dari Indofarma. Seperti informasi yang saya post di channel Telegram sebelumnya bahwa saya akan melakukan ulasan mengenai laporan keuangan Indofarma ini. Tujuannya adalah kita ingin melihat apakah terjadi update fundamental dari Indofarma. Yang mungkin sudah banyak yang tahu, saya juga pribadi sebelumnya sudah tahu bahwa Indofarma ini selama ini kinerjanya kurang baik ya, teman-teman. Namun kita lihat sepertinya ada sentimen-sentimen yang mendukung kenaikan harga sahamnya di awal tahun ini, makanya kita coba mengulik apakah ada potensi trigger earnings dari laporan keuangannya. Oke, langsung saja masuk ke bagian neraca. Di sini terlihat aset lancarnya mengalami penurunan ya, yang disebabkan oleh turunnya kas. Kita belum tahu kasnya akan dipergunakan untuk apa, nanti kita lihat lebih lanjut. Dan dari sisi persediaan ini mengalami peningkatan, oke. Biasanya kalau company-company yang manufacturing atau trading itu kalau persediaan meningkat, tujuannya adalah untuk meningkatkan revenue. Nanti kita lihat seperti apa impact-nya pada peningkatan revenue enough. Oke, kalau proporsi antara aset lancar dan juga liabilitas lancarnya itu masih oke ya. Nah, masih di atas hampir 2 kali, jadi secara likuiditas itu tidak ada masalah. Oke, namun sebagai catatan ini aset tetapnya itu fix ya, tidak ada pertemuan apapun. Bagi saya kurang menyukai keadaan seperti ini karena bagi perusahaan itu dia harus bisa terus berekspansi, tapi ini kita belum tahu kenapanya ya. Umumnya adalah nilainya turun disebabkan oleh karena depresiasi. Kemudian untuk jumlah asetnya secara total itu mengalami penurunan. Ya, jadi di sini bagi saya ini kurang baik. Ya, saya kurang suka perusahaan yang jumlah asetnya itu mengalami penurunan. Tapi sekali lagi, ini hanya view dari Q1 saja, teman-teman ya. Akan lebih baik kalau kita melihat trennya selama 4 kuartal sebelumnya atau selama beberapa tahun ke belakang. Tapi sejauh yang saya tahu, selama beberapa tahun ke belakang dan beberapa kuartal ke belakang itu INAF rata-rata mengalami rugi ya. Oke, dari sisi liabilitas justru mengalami peningkatan ya, meskipun tidak signifikan, terlihat mengalami peningkatan dari sisi pinjaman jangka pendek. Oke. Kemudian ekuitas ya sesuai dengan dugaan sebelumnya bahwa perusahaan ini mengalami rugi bersih sehingga nilai ekuitasnya terus menurun ya dari yang tahun 2019 504 menjadi 483 miliar, 483 miliar di Q1 2020 ini. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian P&L. Di bagian P&L, oke, ada sedikit good news ya, di mana revenue-nya mengalami peningkatan. Ya, di mana peningkatan ini kalau dari hasil pengecekan saya secara singkat itu nilai revenue-nya sudah mendekati dengan nilai Q1 2018. Ya. Ini sebuah sinyal positif kalau top line mengalami peningkatan. Namun yang menjadi catatan adalah laba brutonya justru mengalami penurunan. Ya, dari yang kurang lebih 30-an% gross profit-nya menjadi tinggal 18% saja. Ya, ini perlu kita cari tahu lebih lanjut seperti apa impact-nya ya. Kemudian beban penjualan justru mengalami penurunan, bagus. Beban umum juga mengalami penurunan, bagus. Namun perusahaan mengalami kerugian lain-lain ya yang lumayan besar. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan farmasi ini akan kurang baik terhadap penguatan dolar. Nanti coba kita eksplor lebih lanjut. Dari sisi beban keuangan sendiri justru mengalami penurunan ya. Ini menarik, kenapa? Karena secara total liabilitas meningkat, tapi kenapa beban keuangannya bisa mengalami penurunan? Nanti kita lihat lebih lanjut. Secara total, karena adanya kerugian lain-lain ini, dan juga penurunan gross profit menyebabkan INAF masih mengalami rugi bersih. Tapi rugi bersihnya sudah lihat nih, ini sudah lebih kecil. Ya. Oke, kemudian masuk ke bagian arus kas. Sepertinya sih hampir sama ya. Arus kas operasinya juga masih negatif.
Ya, dan tahun 2020 ini di awal dia masih belum banyak melakukan investasi. Ya, di 2019 sudah melakukan investasi, pembelian aset, tapi nggak begitu besar, lihat ya, hanya 343 juta teman-teman, kecil sekali. Makanya perusahaan ini agak sulit ya, agak sulit kalau terlihat agak sulit untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, kita nggak tahu seperti apa strategi manajemennya, tapi yang jelas seperti itu. Dan dari trigger revenue di atas juga kita nggak tahu, kemungkinan besar karena penjualan obat-obatan yang sehubungan sama COVID ya, kita apakah itu akan menjadi sustain apa tidak, nah itu belum tahu. Tapi sejauh ini gambarannya saya melihat itu kalau secara panjang ya teman-teman ya, secara jangka panjang itu belum terlihat sustainnya, tapi kalau secara jangka pendek itu terlihat positifnya. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian dari sisi pendanaan sendiri, oke, benar dia tahun lalu membayar pinjaman, tahun ini dia juga bayar pinjaman. Dia mencoba untuk melakukan melakukan penurunan utang ya, tapi dengan cara mengambil pinjaman jangka pendek yang bunganya lebih rendah. Oke, kita mungkin langsung masuk saja ke catatan bagian penjualannya. Tadi kalau tidak salah itu poin 30. Ya. Oke, di sini terlihat ya teman. Oh, sorry, poin 28. Oke, di sini terlihat ya. Revenue-nya naik karena peningkatan penjualan obat. Nah, ini salah satu insight saja. Ya, jadi penjualan obatnya mengalami peningkatan, mungkin saya juga tidak tahu ya, mungkin karena permintaan obat dari akibat pandemi COVID. Kemudian juga peningkatan ekspor over the counter yang menyebabkan keseluruhan penjualannya mengalami peningkatan. Oke, jika sebuah perusahaan mengalami peningkatan revenue, umumnya itu tidak akan kayak begitu dia sudah membalik meningkat, itu sebuah sinyal positif ya teman-teman. Secara jangka pendek artinya kedepannya pun akan cenderung seperti itu. Tapi belum menjadi sebuah view jangka panjang apakah nanti kedepannya revenue ini akan jojoran naik besar, ya itu belum tentu. Ya karena dia tidak ada peningkatan peningkatan ekspansi yang terlihat signifikan gitu ya. Jadi mungkin hanya kapasitasnya saat ini ditingkatkan untuk memproduksi obat-obatan tersebut gitu. Nilai minusnya tadi kita lihat adalah dari sisi gross profit-nya mengalami penurunan ya. Di sini bisa terlihat bahwa meskipun produk yang terjual itu lebih banyak ya, jadi secara normal kalau revenue-nya meningkat, sales meningkat, beban pokok akan meningkat. Namun yang menjadi catatan di sini adalah gross profit-nya justru mengalami penurunan ya. Nah, biasanya hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah kenaikan bahan bakunya, kenaikan harga bahan bakunya. Memang di sini tidak terlalu terlihat teman-teman, tapi umumnya itu akan terjadi seperti itu ya. Di sini terlihat si Enough itu melakukan pembelian penambahan bahan baku yang lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 2019 ya. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa mungkin nilai pembeliannya lebih tinggi karena kurs dolar itu menguat. Kemudian juga karena pembelian ini mungkin baru dilakukan di awal-awal sebagai stok untuk penjualan di atas Maret ya, karena yang kita tahu itu produksi obat-obatan itu kalau nggak salah mulai Maret itu mulai banyak ya untuk kebutuhan COVID. Jadi di sini menambah bebannya. Nah, cuma ini kita masih lihat nih bagaimana dengan Q2 nanti, kuartal kedua nanti. Kalau memang ternyata inline positif, seharusnya gross profit-nya akan meningkat sih teman-teman. Penjualannya naik, gross profit-nya akan kembali meningkat karena persediaan yang dia beli itu sudah berhasil dia jual. Seperti itu. Nah, cuma berita bagusnya kalau saya lihat Enough ini melakukan efisiensi ya secara internal. Dari sisi beban pokok penjualan terlihat menurun ya. Kemudian juga dari sisi beban umum dan administrasi juga terlihat menurun. Jadi dia juga berusaha untuk melakukan efisiensi. Ini sebuah sinyal yang bagus. Ini saya cukup suka kalau perusahaan seperti ini. Oke. Dari sisi parameter ini maksudnya ya, bukan Enough-nya.
Kemudian untuk beban keuangan sendiri juga ini mengalami penurunan. Nah, ini mungkin menarik ya untuk kita lihat lebih lanjut. Kenapa secara liabilitas itu lebih tinggi namun beban keuangannya bisa lebih rendah. Oke, kita masuk ke catatan nomor 17 kalau nggak salah tadi yang di bagian pinjaman jangka pendek. Oke, jadi umumnya ya benar. Jadi dia mengalami peningkatan jangka pendek ya 168 ke 173. Namun terlihat bahwa fasilitas pinjamannya itu memiliki tenor bunga yang lebih rendah teman-teman di 2020. Perhatikan, 2020 akan lebih rendah, 2021 akan sama dengan 2020. Jadi memang terlihat di sini kesempatan mungkin bagi Inaf untuk mencoba mendapatkan laba ya, karena beban bunganya itu mengalami penurunan. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Ini ada beberapa akta kredit. Ini semuanya sama 6% di 2020 mengalami penurunan dibandingkan 2019. Jadi wajar beban keuangannya mengalami penurunan meskipun jumlah pinjamannya meningkat. Oke, saya mungkin tidak terlalu in-depth lagi ya. Yang ingin saya sampaikan, kalau kita melihat dari laporan keuangannya, laporan P&L-nya, ini secara jangka pendek, Inaf memiliki momentum perbaikan teman-teman ya. Oh ya, sedikit kita coba ulik di bagian keuntungan atau kerugian lain-lainnya. Seharusnya sih seperti yang kita duga sih ya, seperti yang saya duga juga bahwa pasti salah satunya disebabkan oleh karena adanya kerugian kurs ya. Ya. Jadi betul ya, jadi ada kerugian mata uang asing dari 480 juta menjadi 918 juta. Kemudian juga ini ada yang faktor lain-lain bersini yang tidak kita ketahui teman-teman ya. Tapi umumnya sih ya karena tadi sebagai perusahaan farmasi itu obat-obatan kan bisa rusak tuh. Bahan bakunya bisa rusak. Nah, itu juga mungkin salah satu penyebabnya. Ada kerugian penurunan nilai dan juga mungkin hal-hal lainnya ya yang tidak bisa dijelaskan. Namun hal ini cukup berimpact sih teman-teman. Cukup berimpact ya kepada rugi bersih Inaf. Kalau saja pos ini itu bisa berkurang, maka bisa kita simpulkan secara cepat ada harapan bahwa Inaf akan terus mengalami penurunan rugi bersih ya, belum bisa sampai profit tapi akan terus mengalami penurunan rugi bersih ya. Beban keuangan menurun 2020, kalau revenue bisa meningkat diikuti juga dengan gross profit yang meningkat ya akibat dari persediaan yang berhasil dijual dan juga efisiensi akan terus berjalan. Kita melihat ada sinyal positif ya di sini dari sisi fundamental Inaf pada Q1 ini. Cuman teman-teman sedikit saya perlu berikan catatan bahwa saya coba mencoba melihat laporan keuangan 2019 tapi ternyata belum ada. Oke. Di sini sebuah hal yang kurang baik ya. Oke, jadi mungkin sebagai kesimpulannya saya akan tuliskan di sini. Kesimpulan pertama, GCK-nya kurang baik ya karena menyampaikan laporan keuangan secara tidak lengkap. Full year 2019-nya malah tidak ada, teman-teman. Yang ada adalah langsung Q1 Maret 2020. Tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini sudah minus point dari sisi GCK. Kedua, revenue-nya kembali naik, di mana nilai revenue pada Q1 2020 mendekati capaian pada Q1 2018. Namun, gross profit-nya justru mengalami penurunan. Terindikasi karena naiknya harga bahan baku, dan juga karena stok persediaan itu belum terjual. Kita akan melihat konfirmasi di Q2 nanti. Kalau trennya positif, maka harusnya si Inaf bisa mengalami peningkatan gross profit. Yang ketiga, beban keuangan lebih rendah daripada 2019 karena turunan pesanan bunga. Tadi sudah kita lihat ya di bagian penjelasannya. Beban penjualan dan beban umum mengalami penurunan. Ini sebuah sinyal positif juga, artinya perusahaan terus melakukan efisiensi. Kalau ini terus berlanjut, maka potensi besar rugi bersih Inaf akan terus menurun. Mengalami kerugian kurs akibat penguatan dolar jelas. Oke. Kesimpulan akhirnya apa? Kesimpulan akhirnya adalah untuk saham Inaf ini bagi saya tidak layak investasi, teman-teman. Ya, jadi
saya melihat belum mendapatkan gambaran yang jelas untuk kita berinvestasi di saham Inaf ini. Namun terlihat secara kuartali itu Inaf mengalami perbaikan kinerja, ya. Nah, hal-hal seperti ini biasanya cukup bagi pelaku pasar tertentu untuk mengapresiasi harga saham Inaf. Jadi ya kalau dikatakan kenapa harga sahamnya naik, ya benar-benar murni karena sentimen saja gitu. Sentimen penjualannya naik, sentimen bahwa rugi bersihnya akan menurun. Yaitu bisa dimanfaatkan oleh sebagian pelaku pasar untuk membeli saham Inaf. Ya kembali lagi, kalau untuk hal ini secara jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah melakukan analisa teknikal. Karena kalau secara fundamentalnya kita tidak mendapatkan view yang jelas ya, hanya sebuah sinyal positif perbaikan kinerja. Oke, sekali lagi keputusan di tangan teman-teman semua. Tidak ada ajakan membeli, silakan melakukan analisa pribadi dan mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan. Tapi secara analisa teknikal, Inaf jelas berpeluang ya teman-teman. Nanti kedepannya saya akan berikan ulasan khusus teknikal dari sisi sektor farmasi. Oke, demikian analisa saya. Semoga memberikan pencerahan yang lebih terhadap kinerja Q1 2020 dari Inaf. Selamat malam, terima kasih.